Suamiku meninggalkan pemakaman ayahku untuk pergi berlibur bersama selingkuhannya. Namun pada pukul 3.00 pagi, aku menerima pesan singkat dari ayah yang kusangka sudah meninggal. Aku masih hidup. Datanglah ke pemakaman diam-diam. Hari ini, aku ingin menceritakan kisah hidupku padamu. Sebuah kisah yang masih membuatku merinding hingga saat ini. Sebelum aku menikah, aku mengira akulah wanita paling beruntung di dunia. Calon suamiku, Aditya, dan aku telah berpacaran selama 3 tahun. Waktu yang cukup lama untuk percaya bahwa cinta kami adalah takdir. Aditya adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan sepertinya selalu mendahulukan kebutuhanku di atas orang lain. Ibunya, Ibu Widya, menghujaniku dengan pujian saat pertama kali kami bertemu. Sayangku, wajahmu begitu berseri, dan tutur katamu sangat anggun. Aku benar-benar terpesona olehmu. Mendengar itu, hatiku berbunga-bunga, dan aku merasa benar-benar diberkati. Saat itu, aku berkata kepada ayahku, Direktur Utama Pak Handoko, "Ayah, jika aku menikah dengan Aditya, aku tahu aku akan menjalani hidup yang damai." Ayahku hanya tersenyum manis. "Jika kau bahagia, ayah juga bahagia. Tapi saat kau menikah nanti, cobalah untuk sedikit egois demi dirimu sendiri. Jangan jalani hidupmu hanya dengan menahan perasaan." Aku tertawa, berpikir ayahku terlalu khawatir. Di depanku, Aditya selalu tanpa celah, pria yang sempurna dan bertutur kata baik. Setelah pesta pernikahan, mengikuti tradisi keluarga mereka, aku pindah ke rumah mertuaku. Rumah tempat Ibu Widya tinggal adalah sebuah rumah keluarga bersejarah yang megah di kawasan elit Menteng, yang direnovasi dengan sentuhan ningrat. Meskipun indah di luar, saat pertama kali aku melangkahkan kaki ke dalamnya, rasa dingin yang aneh menjalar di punggungku. Aku menenangkan diri, berpikir itu hanya karena kecanggungan akan kehidupan baruku. Namun, seperti kata orang, waktu mengungkapkan semua kebenaran. Setelah beberapa minggu tinggal di sana, aku menyadari bahwa rasa dingin itu bukanlah khayalanku semata. Sikap Ibu Widya berubah dalam semalam. Awalnya dia memanggilku gadis manisku, tetapi keesokan harinya panggilannya berubah dingin menjadi Lestari. Dan beberapa hari kemudian, komentar-komentar pedas pun dimulai. "Lestari, tidak bisakah kau mencuci piring-piring ini lebih bersih sedikit? Lestari, kenapa kau lama sekali melakukan sesuatu?" Nada bicaranya tidak membentak, tetapi niatnya setajam jarum. Siapapun yang pernah berada dalam situasi serupa akan mengerti. Beberapa kata lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Suamiku, Aditya, berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dari pria yang kucintai. Tidak ada lagi pesan yang menanyakan apakah aku sudah makan. Tidak ada lagi tatapan penuh kasih sayang. Ketika dia pulang kerja, dia akan mengurung diri di kamarnya dan tidak keluar. Jika aku mengetuk pintunya untuk mengajak makan malam, dia akan menjawab dengan nada kesal. Bahkan pada hari-hari dia makan malam di luar, dia akan berbohong, berkata, "Rapatnya berjalan lama." Aku tahu, tapi aku diam saja. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta cenderung lemah. Aku berpikir bahwa jika suamiku bekerja begitu keras, aku harus bisa menahan hal-hal kecil ini. Aku ingat suatu sore yang gerimis, aku bergegas membawakan selimut untuk ibu mertuaku, yang selalu merasa kedinginan. Melihatku, dia berkata, "Aku tidak memintamu melakukan segalanya, tapi rumah ini punya aturan mainnya sendiri. Seorang menantu harus memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu disuruh. Tidak ada yang suka orang yang malas." Aku mengertakkan gigi dan menjawab dengan senyum, "Baik, Bu, saya akan mengingatnya." Aku merasakan sesak di dadaku. Aku bekerja seharian di kantorku dan bergegas pulang untuk memasak makan malam. Aku tidak pernah bermalas-malasan, tetapi aku tidak ingin membuat orang tuaku khawatir. Jadi aku bertahan. Ayahku dulu sering berkata padaku,
Menjadi terlalu baik tidak selalu merupakan kebajikan. Tapi jika kau baik-baik saja dengan itu, maka tidak apa-apa. Hingga saat itu, aku percaya bahwa jika aku bersabar, mertuaku akhirnya akan menghargaiku. Namun, sekeras apapun aku mencoba, ikatan itu tidak pernah terjalin. Jarak dengan Aditya semakin terlihat setiap hari. Ponselnya selalu diletakkan telungkup, dan jika aku masuk ke kamar, dia akan langsung menguncinya. Sekali aku bertanya dengan hati-hati, "Apakah ada yang kau sembunyikan dariku?" Dia membentak balik, "Jangan membuat drama." Sejak hari itu, kami hidup seperti orang asing di rumah yang sama, masing-masing terkunci di dunia kami sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase penyesuaian, bahwa semuanya akan kembali normal, tetapi situasinya justru memburuk. Suatu hari, saat aku membawakan buah ke kamar ibu mertuaku, aku tidak sengaja mendengarnya berbicara di telepon. Dia itu baik hati tapi bodoh sekali. Siapa yang tahu berapa lama dia akan bertahan di rumah ini? Dari balik pintu, aku merasa jantungku berhenti berdetak. Bukan karena dia menjelek-jelekanku yang membuatku sedih, tetapi kesadaran bahwa harapanku selama ini sia-sia. Meskipun kejadian-kejadian ini menyakitkan, aku mengira itu semua hanya ujian kecil. Aku masih muda, penuh harapan, dan percaya pada nilai sebuah keluarga. Bahkan dalam mimpi burukku yang paling kelam sekalipun, aku tidak bisa membayangkan bahwa semua ini hanyalah pembukaan dari tragedi yang akan segera terjadi. Aku tidak tahu bahwa jurang gelap sedang terbuka di hadapanku. Jurang yang akan menelan hidupku bulat-bulat dan menghancurkan imanku pada pernikahan dan pada manusia. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah melanjutkan jalan itu. Tapi kurasa itulah hidup. Kau bisa mengukur kedalaman sungai, tapi kau tidak bisa menyelami hati seseorang. Dan semuanya mulai runtuh pada hari yang paling tidak kuduga. Pagi itu, langit mendung, sebuah pertanda buruk. Saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponselku berdering tanpa henti. Itu adalah Pak Asep, sopir ayahku selama bertahun-tahun. Biasanya dia pria yang sangat tenang. Suaranya gemetar hari itu. "Bu Lestari, tolong tetap tenang. Pak Handoko mengalami kecelakaan." Aku terpaku dan semuanya menjadi gelap. Aku bahkan tidak mendengar suara denting sendok garpu yang jatuh dari tanganku. Aku terus bertanya, tetapi pikiranku kosong, seolah diisi dengan kapas. Hanya kata kecelakaan yang bergema di kepalaku. Aditya keluar dari kamarnya, mengerutkan kening karena keributan itu. Aku memberitahunya sambil terisap, "Mas, ayahku kecelakaan." Tanpa sepatah kata penghiburan pun, dia menjawab dengan dingin yang menusuk tulang. "Oh, ya sudah. Nanti kita mampir." Ibu mertuaku menatapku seolah-olah aku telah mengganggu sarapannya dan berkata, "Wanita dewasa tidak seharusnya menangis seperti itu. Tenanglah, ayahmu sudah tua. Itu mungkin hanya kecerobohannya sendiri." Kata-katanya menikamku seperti belati. Tetapi aku dalam keadaan syok sehingga aku tidak bisa bereaksi. Aku bergegas keluar dan memanggil taksi ke rumah orang tuaku. Ketika aku tiba, orang-orang sudah datang dan pergi dengan wajah muram. Pak Asep berlari untuk menopangku. Menurut polisi, mobil Bapak keluar jalur di tikungan jalan pegunungan di puncak. Sopirnya tidak sadarkan diri, dan Pak Handoko, mereka tidak bisa menemukannya dalam keadaan utuh. Aku ambruk ke lantai. Detik itu, aku merasakan sakit yang begitu tajam seolah-olah ada seseorang yang meremas jantungku. Benar apa kata orang, kehilangan seorang ayah seperti melihat pilar rumahmu runtuh. Aku merasa dunia miring di bawah kakiku. Sore itu Romo Beni, seorang pemuka agama Katolik yang sangat dekat dengan keluarga kami, muncul. Mengenakan jubahnya, dia menggumamkan doa-doa. Dia berkata dia telah mendengar berita itu di paroki, telah tiba di lokasi kecelakaan lebih awal, dan telah mengumpulkan abunya agar jiwa almarhum bisa beristirahat dengan tenang.
Tanganku gemetar saat melihat guci putih di atas altar. Aku tidak pernah membayangkan akan dihadapkan dengan sisa-sisa jasad ayahku begitu tiba-tiba dan absurd. Rumah duka dipenuhi oleh karyawan dari perusahaan ayahku, mitra bisnis, dan kenalan. Pemakamannya megah, sesuai dengan statusnya sebagai pengusaha terkemuka. Aroma bunga sedap malam meresap ke segala penjuru, dan antrean orang yang menyampaikan bela sungkawa tak ada habisnya. Namun di antara semua karangan bunga dan tatapan penuh kasih, aku merasa sangat kecil dan sendirian. Aku kedinginan sampai ke tulang, seolah-olah guci itu telah menyerap semua kehangatan dari tubuhku. Aku berharap Aditya ada di sisiku, memegang tanganku, tetapi dia tidak muncul sepanjang hari. Dia tidak menjawab teleponku atau membalas pesanku. Aku mencoba membuat alasan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa dia sibuk dengan rapat penting. Kemudian, aku mendengar beberapa karyawan perusahaan berbisik di belakangku. Tapi apa yang dilakukan Aditya di Bali saat pemakaman ayah mertuanya? Kau belum melihatnya? Dia terlihat sangat mesra dengan seorang wanita muda. Aku menolehkan kepalaku. Di layar ponsel mereka, aku melihat foto Aditya menyeringai lebar. Lengannya melingkari pinggang seorang wanita muda di sebuah resor pantai. Foto itu diambil hari itu juga. Di saat yang sama, ayahku sedang ditangisi. Aku merasakan dentuman tumpul di kepalaku. Aku memegang kursi agar tidak jatuh. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku yang sangat mencintainya, yang telah menaruh semua kepercayaanku pada pernikahan ini. Aku kembali ke dalam untuk menyembunyikan penghinaan yang membakar di dalam diriku. Ibu mertuaku melihat wajah pucatku, melirikku dan berkata, Aditya itu sudah dewasa, dia punya kehidupannya sendiri, jangan membuat keributan di pemakaman. Kata-katanya seperti garam di atas luka. Bibirku gemetar saat aku berusaha tersenyum. Aku hanya ingin tahu di mana dia. Ibu mertuaku menyilangkan kakinya dan dengan tenang menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dia sedang berlibur. Dia butuh menghilangkan stres. Dia sudah bekerja sangat keras. Lagi pula, kau menangani pemakaman ini dengan baik, kan? Malam semakin larut dan para pelayat mulai pergi. Aku duduk di dekat altar menatap potret ayahku dan menangis tak terkendali. Romo Beni mondar-mandir di rumah merapalkan doa-doanya, tetapi matanya terus melirik amplop-amplop sumbangan duka, seolah-olah dia sedang menghitung. Sekitar pukul 3 pagi, karena kelelahan, aku meringkuk di sofa, menggigil di bawah selimut tipis. Air mataku belum kering ketika ponselku bergetar sekali. Aku mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu nomor yang tidak dikenal. Pesannya hanya beberapa kata. Lestari, ini ayah. Aku belum mati. Datanglah ke pemakaman keluarga. Diam-diam, jangan beritahu siapapun. Rasa dingin menjalar di punggungku. Mataku terbelalak lebar hingga aku hampir menjatuhkan ponsel. Aku membaca ulang setiap kata, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tanpa diragukan lagi cara menulis ayahku. Penggunaan spasi, cara dia memanggilku. Tidak ada keraguan. Gumpalan terbentuk di tenggorokanku, dan jantungku berdebar kencang, seakan mau meledak. Ayahku masih hidup. Aku melompat berdiri, seolah-olah tersambar petir. Pesan singkat itu menari-nari di benakku. Setiap hurufnya seperti pisau yang menusuk hatiku. Bagaimana mungkin ayahku tidak mati? Tetapi sebagian dari diriku, naluriku, tahu itu dia. Siapapun bisa meniru gayanya, tetapi tidak sampai meniru jeda khasnya, tanda bacanya, cara dia menyusun kalimat. Tangan yang memegang ponsel gemetar begitu hebat hingga aku harus mencengkeram lengan sofa agar tidak jatuh. Saat itu rumah dalam keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh siulan angin yang merembes melalui celah-celah pintu kayu tua dan suara ritmis butiran rosario Romo Beni saat dia berdoa di dekat altar. Bau menyengat bunga lili memualkan perutku dan kepalaku kacau balau. Tenanglah, kataku pada diri sendiri.
Jika ayahku benar-benar hidup, itu berarti seseorang ingin dunia percaya dia sudah mati. Dan itu berarti kecelakaan itu bukan sekedar kecelakaan. Aku menelan ludah dan berdiri diam-diam. Saat kakiku menyentuh lantai, ibu mertuaku membuka sedikit pintu kamarnya. Tatapannya setajam pisau. "Lestari, apa yang kau lakukan bangun jam segini?" Aku tersentak dan menjawab, "Oh, Bu, saya sakit kepala dan ingin mencari udara segar." Dia memindaiku dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata tajam, "Jangan berkeliaran di rumah pada malam hari. Saat berkabung, seseorang harus menghindari pertanda buruk." Aku menundukkan kepala, tetapi di dalam hatiku terbakar. Aku kembali ke sofa dan pura-pura berbaring, menunggunya menutup pintu. Ketika suara sandal rumahnya menghilang, aku membuka ponselku lagi. Pesan itu masih menyala di layar hitam. Aku menahan napas dan memutuskan untuk menghubungi satu-satunya orang yang bisa kupercayai saat itu. Asisten setia ayahku, Bambang. Aku mengiriminya pesan memintanya untuk diam-diam menemuiku di halaman belakang segera. 5 menit kemudian, Bambang muncul. Wajahnya pucat karena kurang tidur malam itu. Dia menatapku dengan prihatin. "Bu, ada apa? Mengapa memanggil saya begitu mendesak? Ibu membuat saya takut." Aku menunjukkan ponselku padanya. Saat dia membaca pesan itu, matanya membelalak. "Ini tidak mungkin. Saya tidak menyimpan nomor ini. Tapi ini pasti cara menulis Bapak," aku berkata dengan suara rendah dan gemetar. "Bambang, apakah kau ingat tadi malam kau bilang kamera keamanan di pemakaman berkedip-kedip? Kau curiga seseorang telah mengotak-atiknya." Bambang mengangguk cepat. "Ya, benar. Saat kami pergi ke makam untuk meninggalkan persembahan bunga, kameranya berkedip seolah ada yang menghalanginya, atau seseorang berdiri di depan lensa." Aku menatap lurus ke matanya. Maka jika ayahku masih hidup, itu berarti seseorang mencoba membunuhnya dan ingin dunia percaya dia sudah mati. Bambang menelan ludah. "Bu, apa yang akan ibu lakukan?" Aku mengembuskan napas dan menjawab dengan satu kata. "Pergi." Kami berdua diam-diam membuka pintu belakang. Bulan tertutup awan dan malam itu sangat dingin. Pemakaman keluarga terletak di balik bukit kecil hanya beberapa ratus meter dari rumah. Tetapi dalam suasana berkabung itu, jalan setapak itu terasa jauh lebih menyeramkan dengan suara serangga dan doa-doa yang sayup-sayup terdengar dari rumah. Saat kami mendekati pemakaman, Bambang mencengkeram lenganku. "Bu, saya baru saja memeriksa rekamannya lagi. Ada celah tepat 1 menit di mana layarnya menjadi hitam. Itu bertepatan dengan waktu ibu menerima pesan itu." Aku merasakan bulu kuduku berdiri dan jantungku berdebar kencang. Aku melihat sekeliling, tetapi aku hanya bisa mendengar gemerisik dedaunan tertiup angin. Pemakaman itu dalam bayang-bayang. Satu-satunya cahaya adalah cahaya kekuningan redup dari lampu kecil yang dinyalakan di depan patung Bunda Maria. Dan kemudian, aku melihatnya. Kuburan yang baru digali dengan nama ayahku, Handoko, terukir di batu nisannya. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku merasakan sesak di dadaku. Aku mendekat dan meletakkan tanganku di atas tanah yang masih lembab. Jika ayahku masih hidup, apa yang ada di dalam guci itu? Dan siapa yang mengklaim itu dia? Sebelum aku bisa memilah pikiranku, aku mendengar gemerisik di semak-semak di belakangku. Aku berputar dan Bambang menyalakan senternya. Dari arah cahaya itu menyorot, sesosok tubuh yang terhuyung-huyung muncul. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh memar dan luka. Tetapi matanya adalah mata yang sama yang telah kulihat selama lebih dari 20 tahun. "Ayah!" Kata itu nyaris tak keluar. Aku berlari ke arahnya seolah hidupku runtuh pada saat itu juga. Aku memeluknya erat-erat, merasakan air mataku yang panas jatuh di punggung tangannya. Ayahku tersengal, dan dengan suara parau dia berkata, "Lestari, ini aku. Aku masih hidup."
Para bajingan itu mencoba membunuhku. Dengarkan aku baik-baik. Aku menangis dalam diam. Takut seseorang mungkin mendengar kami. Ayah, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Dia meremas tanganku dan dengan sisa kekuatannya mengucapkan setiap kata. Aditya dan ibunya. Mereka bukan orang yang kau kira selama ini. Aku merasa seolah jantungku dicabut dari dadaku. Aku tidak sepenuhnya mengerti kata-katanya saat itu. Tetapi aku memiliki kepastian yang mendalam. Mertuaku tidak hanya kejam padaku, tetapi juga pada ayahku. Dan semua yang kuanggap sebagai tragedi hanyalah awal dari apa yang akan datang. Aku berdiri membeku di tengah pemakaman yang dingin. Aku masih memeluk ayahku. Takut jika aku melepaskannya, dia akan menghilang. Bambang dengan cepat melepas jaketnya dan memakaikannya pada ayah. Ayahku bersandar pada pohon, bernapas berat. Tubuhnya penuh goresan dan memar dengan darah kering di beberapa luka. Melihatnya begitu lemah menghancurkan jiwaku. Ayah, siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku. Pintaku, suaraku pecah. Dia memejamkan mata, berjuang menghirup udara dingin. Suaranya berbisik, tetapi setiap kata terpatri di hatiku. Itu bukan kecelakaan, Nak. Itu jebakan. Mereka mencoba membunuhku. Angin malam bertiup melalui semak-semak, dan suara daun bergemerisik terdengar seperti seseorang yang terisak. Bambang membungkuk prihatin. Pak Handoko, siapa pelakunya? Tolong beritahu kami secara rinci, agar kami bisa membawa Bapak ke tempat yang aman. Ayahku membuka matanya dan menatap kami berdua lama, sebelum mengucapkan satu persatu nama yang berat seperti batu. Aditya dan ibunya dan Pak Salim serta Romo Beni. Mereka mencoba mencelakaiku. Aku merasa kepalaku akan meledak. Aku menggelengkan kepala dengan keras. Tidak, itu tidak mungkin. Ibu mertuaku dan Aditya tidak akan lakukan itu ya. Ayahku mengangkat tangan dan meletakkannya di kepalaku. Suaranya berat, campuran antara kekecewaan dan rasa sakit. Lestari, kau masih terlalu percaya pada orang. Ibu Widya dan Aditya hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Aku menemukan mereka menggelapkan dana perusahaan dan membocorkan kontrak. Sebelum aku bisa bertindak, mereka menyerang lebih dulu. Dia berhenti sejenak, bernapas dengan susah payah. Suaranya serak, seolah tenggorokannya terluka. Pak Salim merancang rencananya. Merekayasa kecelakaan mobil dan mengirim mayat tak dikenal ke krematorium. Romo Beni yang akan menangani penerimaan abu dan dokumen-dokumennya. Dengan begitu, semua orang akan percaya aku sudah mati. Aku menggigit bibirku. Aku merasakan rasa logam darah, tapi tidak merasakan sakit. Setiap kata dari ayahku adalah pukulan palu, menghancurkan keyakinan naif yang kumiliki pada keluarga mertuaku. Tapi bagaimana ayah bisa lolos? Suaraku seperti benang yang gemetar. Bersandar di pohon, dia perlahan menyatukan ingatannya. Tepat sebelum mobil itu masuk jurang, aku merasa ada yang tidak beres. Aku berteriak pada sopir untuk mengerem, tapi dia sudah dibius. Mobil kehilangan kendali dan meluncur ke arah tepi jalan. Saat benturan, aku terlempar keluar. Aku meletakkan tangan di dada. Membayangkan kejadian itu saja membuatku merasa pingsan. Aku pingsan di semak-semak di dasar jurang. Untungnya, seorang warga lokal yang keluar pagi-pagi memasang perangkap burung menemukanku dan melihat aku masih bernapas. Mereka membawaku ke gubuk darurat, memberiku air, dan melakukan pertolongan pertama dasar. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Aku takut mereka akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bambang mengertakkan gigi. Pak Handoko, berarti mereka jauh lebih jahat dari yang kita duga. Di mana Bapak bersembunyi selama ini? Ayahku melihat sekeliling dan berbisik seolah takut seseorang akan mendengarnya. Di hutan, di belakang pemakaman ini. Siang hari aku bersembunyi, dan malam hari aku keluar untuk mengawasi hari ini.
Melihat pemakaman di rumahmu dan fotoku di altar, aku tahu rencana mereka hampir berhasil. Aku menangis terseduh-seduh. Ayah, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku benar-benar mengira ayah sudah meninggal. Dia memegang tanganku dan berkata dengan suara tercekat, "Aku tidak bisa. Kau ada di rumah mereka. Aku takut mereka akan menyakitimu lebih dulu." Aku merasakan dalam sentuhannya kepahitan seorang ayah yang dikhianati sampai akhir. Seorang pria yang telah menjalani seluruh hidupnya dengan integritas, yang telah membantu banyak orang, hanya untuk ditusuk dari belakang oleh mereka yang dia perlakukan paling baik. Bambang mengangguk dengan tekad. "Pak Handoko, Bapak tidak bisa tinggal di sini. Saya akan membawa Bapak ke gudang tua yang kita punya di belakang pabrik. Tidak ada yang akan melihat Bapak di sana, dan Bapak akan aman." Ayahku menatapku seolah menunggu tanggapanku. Aku menghapus air mataku dan berkata, "Aku akan menjagamu ya. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi." Detik itu, aku menyadari aku bukan lagi menantu yang penurut dan sabar. Aku harus menghadapi kebenaran. Mertuaku bukan hanya kejam. Mereka adalah orang-orang yang telah mencoba mengambil nyawa ayahku, yang ingin merampas semua aset dan kekuasaan keluargaku. Aku berjalan, memapah ayahku langkah demi langkah menembus kabut tipis. Dengan setiap langkah, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan mereka menginjak-injakku lagi. Kami membawa ayahku ke tempat perlindungan. Saat Bambang merawat luka-lukanya, aku mengamati mereka. Badai berkecamuk di dalam diriku. Aku tahu hidupku telah mencapai titik di mana tidak ada jalan kembali, dan di hadapanku adalah peran yang tidak pernah kuduga harus kujalani. Perang melawan orang-orang yang dulu memanggilku keluarga. Ketika aku membantu ayahku masuk ke gudang tua di belakang pabrik, tempat di mana waktu seolah berhenti, jantungku berdebar kencang, dinding-dindingnya bernoda, dan cahaya kuning redup berkedip-kedip. Bambang, ayahku, dan aku duduk sejenak untuk menenangkan diri. Bau disinfektan yang dioleskan Bambang ke luka ayahku bercampur dengan udara dingin yang merembes melalui celah-celah, menciptakan bau yang menyengat. Ayahku memegang tanganku dan berkata dengan suara parau, "Lestari, mulai sekarang kau harus sangat berhati-hati. Kembalilah ke rumah mertuamu dan bertingkahlah seolah kau tidak tahu apa-apa, seperti biasa. Tidak boleh ada yang curiga kau tahu sesuatu." Aku mengangguk. Tetapi ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya tumbuh di dalam diriku. Setiap napas, setiap tatapan di rumah itu membuatku takut. Segala sesuatu yang dulu kupercayai dengan naif, kini mengerikan bagiku. Bambang menambahkan, "Besok saya akan membawakan obat, makanan, dan selimut lagi. Pak Handoko, Bapak harus istirahat beberapa hari. Jangan khawatir, Bu. Saya akan menjaganya." Ayahku menghela napas dan menepuk bahu Bambang. "Bambang, aku tidak akan pernah melupakan ini. Dan kau, Lestari, jika aku masih hidup, itu karena kalian berdua." Aku meletakkan tanganku di atas tangan ayahku dalam diam. Hatiku terasa seberat timah. Aku tidak pernah berharap pagi datang secepat ini. Aku harus kembali ke rumah mertuaku sebelum ada yang menyadari. Saat fajar mulai menyingsing, kabut menutupi jalan tanah di luar pabrik. Aku mengenakan mantelku dan menarik topi ke bawah untuk menutupi separuh wajahku. Saat aku menyelinap keluar pintu belakang, jantungku berdetak seperti drum. Jika ibu mertuaku atau siapapun di rumah tahu aku keluar semalaman, semuanya akan hancur. Aku berjalan agak jauh dan berhenti terengah-engah. Guratan perak mulai muncul di langit, dan ayam-ayam tetangga mulai berkokok. Udara dingin di wajahku membantuku berpikir lebih jernih. Kau harus berakting sempurna. Tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada seorang pun, yang boleh curiga kau datang dari kuburan. Ketika aku diam-diam masuk rumah, jam dinding menunjukkan pukul 5.15. Dapur gelap.
Satu-satunya suara adalah suara ibu mertuaku mengangkat tutup panci. Melihatku, dia berhenti mendadak. Tatapan tajamnya memindaiku dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. "Lestari, kau baru masuk sekarang?" Suaranya tajam seperti cuka. Aku menundukkan kepala dan menjawab dengan lembut. "Iya, Bu. Saya tadi di halaman belakang. Saya merasa sangat tidak enak badan tadi malam dan tidak bisa tidur. Saya jalan-jalan sebentar dan sekarang merasa lebih baik." Dia mendengus dan terus memotong daun bawang. "Kita sedang berkabung. Jika tetangga melihatmu berkeliaran sendirian di malam hari, mereka akan membicarakannya." Aku menundukkan kepala. "Maaf, Bu. Seperti yang saya bilang, saya minta maaf. Aku merasakan sakit di dadaku. Apa salahku? Aku kehilangan ayahku." Aku menangis sampai mataku bengkak. Aku menghabiskan malam tanpa tidur, dan tetap saja, aku harus menundukkan kepala untuk tetap berada di rumah itu dalam diam. Tepat saat itu, Aditya turun. Dia mengenakan kaos dan celana pendek, tampak santai seperti orang yang tidur nyenyak. Melihatku, dia sedikit mengerutkan kening. "Ada apa dengan penampilanmu? Apa kau tidak bercermin?" Aku mengertakkan gigi agar tidak menangis di depannya. Aku tidak tidur nyenyak tadi malam." Aditya menguap. "Aku bersama rekan bisnis tadi malam dan minum terlalu banyak. Kurasa aku tidak bisa datang ke tempat ayahmu hari ini. Kau pergi saja dan buatkan alasan untukku." Aku memaksakan diri untuk tidak melihatnya. Jika aku melakukannya, kemarahan akan membuatku ambruk. Rekan bisnis. Wanita yang bersamanya di resort di Bali itu adalah rekan bisnis. Tapi aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Sama sekali tidak tahu," jawabku. "Baiklah," suaraku gemetar saat mengucapkan kata-kata itu. Ibu mertuaku segera menyela. "Aditya punya banyak pekerjaan. Ada banyak orang di rumah orang tuamu. Mereka akan mengurusnya. Jangan membebani suamimu." Di waktu lain, aku akan tersedak oleh kata-kataku sendiri. Tetapi pagi itu di hatiku, alih-alih kesedihan, ada rasa pengkhianatan yang membuatku dingin sampai ke tulang. Tetap saja, aku menekan emosiku. Aku harus membuat mereka percaya aku lemah, naif, dan tidak tahu apa-apa. "Baik, Bu, saya mengerti." Ibu Widya tidak tahu bahwa saat itu, perang sunyi telah dimulai dalam benakku. Perang yang justru mereka dorong kepadaku. Selama kebaktian pemakaman pagi itu, aku menerima para tamu. Mataku bengkak, tetapi aku tidak lengah sedetik pun. Romo Beni telah tiba lebih awal, memutar-mutar biji rosarionya dan merapalkan doa. Ekspresi ulas asihnya tampak sangat munafik. Dia berkeliaran di sekitar altar, mengumpulkan amplop sumbangan seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Melihatnya membuatku merinding. Dia secara pribadi telah membawa abu palsu ayahku ke rumah ini. Dia berbohong tanpa berkedip di depan ratusan orang. Dia adalah kaki tangan percobaan pembunuhan, dan sekarang dia ada di sini berpose sebagai pemuka agama yang terhormat. Kemarahan mencekikku. Ayahku masih hidup, bersembunyi demi nyawanya, dan mereka yang mencoba membunuhnya berdiri begitu tenang di hadapanku. Aku berjanji pada diriku sendiri, "Lestari, mulai hari ini, kau bukan lagi menantu yang baik. Kau akan membuat mereka takut bahkan untuk menatap matamu." Tapi untuk mencapai itu, aku harus berpura-pura sangat lemah, naif, dan tidak berbahaya. Hanya ketika mereka lengah, aku bisa menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Perang ini sunyi, tapi lebih ganas dari yang lain, dan aku baru saja mengambil langkah pertama. Layanan pemakaman ayahku berlanjut hingga larut malam. Arus pengunjung yang datang untuk memberikan penghormatan tak henti-hentinya. Namun, orang-orang yang seharusnya berada di sisiku di saat rasa sakit terbesarku justru absen. Suamiku Aditya dalam perjalanan dengan selingkuhannya sebelumnya.
Dan ibu mertuaku, Ibu Widya, yang meskipun hadir, sedingin es batu. Saat malam tiba, aku berpura-pura kelelahan dan berkata aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu mertuaku memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemudian menyerahkan handuk dingin dan lembab. Ini Lestari, seka wajahmu untuk mengurangi bengkaknya. Jika orang melihatmu seperti ini, mereka akan berpikir kami menyiksamu di rumah ini. Suaranya lebih lembut dari biasanya, tetapi tatapannya setajam silet. Aku tahu dia sedang mengujiku. Aku menundukkan kepala, menerima handuk itu, dan menjawab pelan. Iya, Bu. Terima kasih. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu dengan hati-hati. Jantungku berdebar kencang, hampir meledak. Aku telah gelisah sepanjang hari, memainkan peran menantu yang rapuh. Tetapi aku harus tetap kuat. Ayahku sedang bersembunyi. Aku tidak tahu seberapa jauh orang-orang yang ingin mencelakainya akan bertindak. Aku duduk di tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam. Bambang mengirimiku pesan yang mengatakan ayahku sedang tidur dan kondisinya stabil. Selama dia aman, aku bisa terus maju. Tepat saat aku hendak berbaring, aku mendengar suara-suara dari kamar ibu mertuaku. Mereka berbicara pelan, tetapi struktur tua rumah itu memungkinkan suara merembes dengan jelas, dan setiap kata sampai ke telingaku. Apa kau yakin dia masih tidak curiga apa-apa? Suara yang menjawab adalah suara Aditya. Aku membeku. Kapan dia pulang? Dia terlalu bodoh untuk menyadari apapun, Bu. Dia terlalu sibuk menangis di pemakaman untuk memikirkan apapun. Tanganku mencengkeram selimut sampai buku-buku jariku memutih. Ibu mertuaku tertawa meremehkan. Jika dia pintar, apa kau pikir aku akan menerimanya sebagai menantu? Jangan khawatir, masalah ini harus diselesaikan. Sayang sekali jika perusahaan itu tidak menjadi milik kita. Aku merasakan darahku mendidih. Tidak hanya mereka mencoba membunuh ayahku dan menelantarkanku di saat terburukku, tetapi mereka juga membicarakanku seolah-olah aku hanyalah alat belaka. Aditya melanjutkan dengan sangat santai. Tapi Bu, apakah sertifikat kremasinya sah? Kemudian suara lain bergabung dalam percakapan. Suara yang begitu akrab hingga membuat bulu kuduku berdiri. Itu Romo Beni, dia berbisik. Saya sudah mengurus semuanya. Abunya dikirim sesuai prosedur, jadi tidak ada yang bisa memverifikasi apapun. Ada banyak mayat tak dikenal. Kau hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk kremasi. Aku harus menutup mulutku rapat-rapat agar tidak berteriak. Itu dia. Dia telah menukar abu orang asing dengan ayahku. Ibu mertuaku memelankan suaranya. Romo, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika semua ini berakhir, kami tidak akan melupakan bantuan Anda. Tapi Anda harus berhati-hati. Romo Beni terkekeh. Dengan umat dermawan seperti ibu, apa ibu pikir saya akan sebodoh itu untuk merusak segalanya? Tangan dan kakiku menjadi dingin. Dia adalah seseorang yang telah menerima banyak bantuan dari ayahku. Dan sekarang, hanya demi uang dan keuntungan pribadi, dia berpihak pada mereka yang mencoba mengambil nyawanya. Aditya memelankan suaranya. Jika Lestari tahu tentang ini, kita tamat. Ibu mertuaku langsung menjawab. Dan apa yang akan dia ketahui? Dia percaya mentah-mentah bahwa abu yang dibawa Romo itu asli. Lebih dari dia percaya pada dirinya sendiri. Biarkan dia menangis selama beberapa hari. Dia akan bosan dan melupakannya. Aditya mendengus. Ibu benar. Jika aku sedikit lebih baik padanya, dia akan percaya padaku secara buta. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Semua kelembutan dan perhatian Aditya selama beberapa tahun terakhir adalah palsu, dan ibu mertuaku melihatku sebagai pelayan yang mudah diatur. Mereka tidak pernah menganggapku bagian dari keluarga. Suara Romo Beni berbicara lagi. Tapi ingat, kalian belum mengambil alih perusahaan. Jika dokumen surat kuasa lama dari Pak Handoko muncul, putrinya akan memiliki hak waris. Kita perlu menyingkirkan gadis itu. Jantungku berhenti.
Menyingkirkan. Ibu mertuaku tertawa kering. Jangan khawatir, Romo. Saya bisa membengkokkan menantu ini sesuai keinginan saya kapanpun saya mau. Dan jika dia tidak menurut, ya, ada cara lain. Aku tidak sanggup mendengarkan lagi. Telingaku terasa tersumbat seolah-olah tangan tak kasat mata meremas jantungku. Aku bangkit dari tempat tidur dan mundur seolah melarikan diri dari binatang buas. Dalam kegelapan, aku menutup mulutku untuk menahan isak tangis yang berjuang untuk keluar. Mereka berencana mengambil semuanya. Mereka memperlakukan nyawa orang lain seolah-olah tidak ada harganya. Aku memikirkan ayahku dan bergidik. Jika aku tidak pergi ke pemakaman malam sebelumnya, jika ayahku tidak mengirimiku pesan itu, saat ini dia akan dianggap sebagai abu. Dan aku pasti akan menjadi target berikutnya. Aku mendengar langkah kaki di kamar ibu mertuaku. Aku bergegas kembali ke tempat tidur dan menarik selimut menutupi kepalaku. Jantungku berdetak sangat kencang. Aku bisa mendengarnya berdentum di dadaku. Pintu kamarku terbuka sedikit, dan sebuah bayangan mengintip selama beberapa detik sebelum menutupnya. Aku tidak tahu dengan mata apa mereka menatapku, tetapi satu hal yang jelas. Mereka menganggapku penghalang, dan penghalang harus disingkirkan. Pada saat itu juga, aku tahu hidupku akan berubah total. Aku tidak bisa lagi menjadi baik. Aku tidak bisa lagi bertahan. Satu momen kelemahan bisa membuatku kehilangan segalanya. Diam-diam, aku mengepalkan tinjuku dan membuat sumpah. Lestari, mulai sekarang, kau harus hidup berbeda. Bukan hanya untuk menyelamatkan ayahmu, tapi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Kepalaku berat karena kurang tidur semalaman, setelah mendengar pengakuan yang mereka pikir rahasia. Seberkas sinar matahari masuk melalui celah jendela kayu, membuat debu menari-nari seperti kabut yang berkilauan. Aku bangkit dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kau harus berakting. Kau harus memainkan peran menantu yang naif dan rapuh, yang tidak tahu apa-apa. Hanya dengan begitu mereka akan lengah. Ketika aku turun ke dapur, ibu mertuaku sudah duduk di sana. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan wajahnya setenang seolah percakapan mengerikan semalam tidak pernah terjadi. Melihatku, dia tersenyum tipis. Kau terlihat sedikit lebih baik hari ini, Lestari. Aku menundukkan kepala dan menjawab pelan. Iya, saya lebih baik, Bu. Saat aku hendak berbalik, dia menghentikanku. Ada banyak yang harus dilakukan hari ini juga, jadi pergilah dan terima tamu. Jika seorang wanita menghabiskan sepanjang hari menangis, orang akan mengejeknya dan menyebutnya lemah. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Tetapi aku tetap menjawab dengan suara lembut. Baik, saya mengerti, Bu. Aku teringat pepatah lama. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Untuk mengalahkan orang jahat, terkadang kau harus menjadi lunak, atau setidaknya berpura-pura lunak, agar mereka menjadi terlena. Saat makan siang, aku mulai memperhatikan setiap tatapan. Ketika ada saat tenang dengan para pengunjung, aku menyelinap keluar ke teras. Matahari tengah hari menyarin melalui asap putih dupa. Setiap orang yang datang dan pergi menatapku dengan kasihan. Gadis malang, nasib buruk sekali, baru menikah dan sudah berkabung. Tapi tidak ada yang tahu rasa sakitku jauh lebih besar. Sambil berusaha mempertahankan ekspresi kelelahan, aku berjuang untuk tidak mengungkapkan ketegangan yang mengalir melalui nadiku. Aku melihat ibu mertuaku menelpon dengan ekspresi penuh perhitungan. Aditya melihat ponselnya lebih sering daripada melihat para tamu. Dan Romo Beni muncul entah dari mana, hanya untuk melirik kotak sumbangan. Aku menghafal setiap gerakan mereka. Tatapan curi-curi mereka, komentar santai mereka, semuanya adalah petunjuk. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Ibu mertuaku, Aditya, dan Romo Beni terlalu tenang.
Terlalu tenang untuk sebuah kecelakaan mobil yang fatal, untuk pemakaman yang begitu khidmat, dan yang terpenting, untuk kematian pria yang membayar gaji mereka. Ketenangan itu adalah bukti bahwa itu semua hanyalah sandiwara. Sore harinya, aku pergi ke perusahaan dalam peranku sebagai putri yang berduka. Aku ingin menyimpan barang-barang ayah sebagai kenang-kenangan. Ibu mertuaku menatapku dengan kecurigaan, seseorang yang telah berbisnis selama puluhan tahun, memikirkan tentang surat-surat di saat seperti ini. Fokuslah pada pemakaman sebagaimana mestinya. Aku menundukkan kepala dan berkata dengan suara tercekat, "Iya, hanya saja saya hanya ingin menyimpan sesuatu lagi dari ayah, Bu." Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Baiklah. Tapi cepat kembali." Saat aku berbalik, aku melihat ekspresinya rileks. Dia pikir aku masih naif. Ketika aku tiba di perusahaan, semua orang terkejut melihatku. Mereka menundukkan kepala memberi salam. Mata mereka penuh belas kasih. Aku hanya mengangguk sedikit, mencoba mempertahankan ekspresi sedih yang dituntut peranku. Tapi nyatanya, aku datang dengan tujuan lain. Aku langsung menuju kantor ayahku. Saat aku membuka pintu, aroma kayu yang akrab menyambutku, membuat hatiku sakit. Kursi tempat dia duduk ada di tempatnya, dan kertas-kertasnya rapi seolah dia baru bekerja di sana kemarin. Aku diam-diam berjanji, "Ayah, aku akan membawa kebenaran kembali ke tempat ini." Bambang mengikutiku masuk dan menutup pintu. Dengan suara pelan dia berkata, "Bu, saya membawa USB drive. Mungkin kita bisa memulihkan beberapa file yang dihapus." Aku mengangguk. Kami berdua mulai memeriksa data di komputer ayahku. Banyak file telah dihapus, tetapi untungnya tidak semuanya. Bambang berseru pelan, "Bu, lihat ini. Ini adalah kontrak-kontrak yang bocor. Tanda tangan ini milik Pak Aditya." Tanganku gemetar. Dia membuka file lain. Bambang memeriksanya dan berkata, "Ini adalah catatan transfer ke paroki Romo Beni. Jumlahnya lebih dari 5 kali lipat lebih tinggi dari sumbangan biasa." Darahku menjadi dingin. Bambang berbisik, suaranya gemetar, "Bu, ini bukti yang tak terbantahkan." Aku menarik napas dalam-dalam. "Simpan semuanya, jangan lewatkan satu pun." Aku melihat sekeliling kantor. Selama bertahun-tahun, ayahku telah melindungi perusahaan dari tempat ini. Sekarang giliranku untuk menyelesaikan pekerjaan atas namanya. Perjalanan kembali ke rumah mertuaku seperti berjalan ke kandang singa. Setelah hari yang panjang, aku kembali. Saat aku masuk, aku melihat Aditya menonton TV dengan kaki di atas meja. Dia menatapku seolah dia pemilik tempat itu. "Dan dari mana saja kau seharian ini? Kau bahkan tidak membantu ibuku menyambut tamu." Aku menelan amarahku. "Maaf, aku pergi ke perusahaan untuk mengambil beberapa surat ayah." Ibu mertuaku yang keluar dari kamarnya mendengar kata-kataku dan mengangkat alis. "Surat apa? Untuk apa?" "Urus pemakaman dan berhentilah dengan omong kosong ini, Lestari." Aku menundukkan kepala. "Iya, aku hanya sangat merindukan ayah." Saat mengatakannya, aku memaksakan mataku berkaca-kaca. Aku melihat tatapan ibu mertuaku sedikit melunak. Mudah untuk menindas orang yang baik hati, pikirnya pasti. Tapi aku berbeda. Aku sedang berakting dan mereka mempercayainya mentah-mentah. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku bisa dengan jelas mendengar detak jantungku sendiri. Berat, cepat, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak aku meninggalkan pemakaman malam sebelumnya, aku tahu aku telah memasuki perang tanpa jalan kembali. Dan menantu rumah itu, wanita baik yang selalu mereka remehkan, wanita yang sama itu, akan menjadi orang yang membuat mereka membayar dosa-dosa mereka. Pada pagi yang kelabu, angin bertiup dingin. Di atas altar, dupa yang terbakar masih melepaskan jejak asap tipis. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambutku yang berantakan, berusaha terlihat seperti seorang putri yang hancur karena kehilangan ayahnya.
Namun jauh di dalam mataku, ada rasa dingin dan tekad baja yang tidak bisa dirasakan siapapun. Hari ini adalah hari aku harus pergi ke perusahaan, tepat ketika keluarga suamiku akan mengadakan pertemuan rahasia untuk merebut kekuasaan. Aku tahu betul bahwa jika aku lengah sesaat saja, mereka akan menganggapku sebagai gangguan dan menyingkirkanku. Sama seperti yang mereka diskusikan malam sebelumnya. Aku mengenakan setelan hitam sederhana dan menutupi kepalaku dengan selendang hitam. Ketika aku keluar ke ruang tamu, ibu mertuaku memeriksaku dan berkata, "Lestari, akan ada banyak orang di perusahaan hari ini. Jadi jaga sikapmu, kita sedang berkabung. Hati-hati jangan sampai menimbulkan gosip." Aku mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya mengerti." Dalam hati, aku berpikir, jika protokol akan membuatku tetap hidup, aku akan bertahan sedikit lagi. Di perusahaan, suasana konspirasi setebal kabut. Begitu aku memasuki lobi, beberapa pasang mata terkunci padaku. Karyawan yang setia pada ayahku mendekat. "Bu Lestari, apakah ibu baik-baik saja? Kami turut berduka cita atas kepergian Bapak." Aku mengangguk sedikit, tetapi tidak menangis, meskipun aku merasakan gumpalan di tenggorokanku. "Terima kasih atas perhatian kalian. Ayahku juga tidak ingin melihatku lemah." Aku langsung menuju ruang rapat. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara dingin Aditya. Meskipun pemakaman belum selesai, bisnis tidak boleh berhenti. Sebagai keluarga, saya sementara akan mengambil alih kepemimpinan. Aku berhenti selama beberapa detik di depan pintu, menarik napas dalam-dalam, dan mendorongnya terbuka. Bunyi kursi berdecit memecah keheningan, dan beberapa orang terlonjak. Aditya melihatku dan sesaat tertegun, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. "Lestari, apa yang kau lakukan di sini? Kau sedang berkabung." Aku menatapnya. Mataku memancarkan kesedihan, tetapi pedang di hatiku tajam. "Silakan lanjutkan. Aku ingin mendengar apa yang begitu mendesak bagi kalian semua, padahal belum genap seminggu sejak kematian ayahku." Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang menduga aku akan muncul saat itu. Ibu mertuaku yang duduk di ujung sana menjadi sedikit pucat, tetapi dia memaksakan diri untuk meninggikan suaranya. "Lestari, ini masalah perusahaan. Ini bukan tempat bagimu untuk ikut campur." Aku berjalan perlahan menuju meja panjang dan meletakkan tanganku di permukaannya yang dingin. Suaraku rendah, tetapi setiap kata jelas. "Iya, Bu, tapi ayahku meninggalkan wasiat, dan sampai wasiat itu dipublikasikan, tidak ada yang bisa secara sepihak mengambil alih kepemimpinan. Bukankah begitu?" Beberapa eksekutif saling bertukar pandang. Mereka tahu aku benar. Aditya mengertakkan gigi. "Lestari, jangan buat keributan." Aku tersenyum tipis. Itu pertama kalinya aku tersenyum setelah berhari-hari menangis tanpa henti. "Aku tidak membuat keributan. Aku hanya mengingatkan kalian tentang hukum. Selain itu, ada terlalu banyak hal mencurigakan tentang kecelakaan ayahku." Tepat saat itu, ponsel di sakuku bergetar. Itu pesan dari Bambang. "Polisi ada di lobi. Mereka bilang mereka menerima laporan anonim." Aku tidak tahu siapa yang melaporkannya, tetapi itu jelas titik balik yang kubutuhkan. Aku mendongak dan berkata lembut, "Oh, sepertinya polisi sudah tiba." Aku tidak yakin apakah ini tentang masalah keuangan di dalam perusahaan, atau ada hubungannya dengan pemuka agama yang membawakan abu ayahku. Wajah Romo Beni yang duduk di belakang memucat seperti kertas. Dia dengan gugup membenarkan lengan bajunya, dan keringat merembes melalui lipatan pakaiannya. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan ketegangan yang mencekik. Aditya melompat berdiri. "Apa maksudmu, Lestari?" Aku menatap lurus ke matanya dan perlahan tapi tegas berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Seperti yang kalian semua tahu, kecelakaan itu terjadi di malam hari di jalan pegunungan. Bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari sehari,
Abunya muncul dan sertifikat kremasinya sudah siap dengan sempurna. Ibu mertuaku mencengkeram tepi meja. Bibirnya gemetar. Jaga ucapanmu, Lestari. Aku berhenti sejenak dan melanjutkan. Ya, saya juga berharap semuanya akan diklarifikasi dengan transparansi. Jika ada transfer dana tidak normal di dalam perusahaan terkait dengan gereja atau kebocoran kontrak. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Romo Beni melompat berdiri dan berkata dengan gugup, Saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu. Dia yang menyembunyikan sesuatu akan menelanjangi dirinya sendiri. Aditya dengan cepat mendekat dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Hentikan! Jangan hancurkan rencanaku! Aku menatapnya dengan mata kosong. Hancurkan? Aku hanya membantu semua orang melihat hal-hal dengan lebih jelas. Saat itu, seorang karyawan membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. Permisi, polisi meminta beberapa orang untuk turun ke bawah. Detik itu, aku melihat dengan jelas kepanikan di mata mertuaku. Dan aku tahu, aku telah memenangkan pertempuran pertama dari perang ini. Setelah pertemuan tegang di perusahaan, suasana di rumah mertuaku seperti danau tenang sebelum badai. Di permukaan, ketenangan berkuasa, tetapi di bawahnya, arusnya bergejolak. Aku bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka mulai mencurigaiku. Mereka menyadari aku bukan lagi menantu yang naif dan rapuh seperti sebelumnya. Malam itu, saat aku sedang merapikan pakaian di kamar, Aditya masuk. Dia membanting pintu hingga tertutup, membuatku terlonjak. Lestari, apa yang kau lakukan di perusahaan hari ini? Suaranya geraman rendah. Aku mendongak dan memasang ekspresi paling polosku. Aku hanya bertanya tentang hal-hal yang mengkhawatirkanku. Ayahku sudah meninggal. Aditya memotongku dengan tatapan gelap. Hentikan omong kosong itu. Ini terlalu besar bagimu untuk ikut campur. Saat itu, aku menyadari tidak ada cinta yang tersisa di matanya. Hanya ancaman, kekesalan, dan ketakutan. Dia takut aku tahu terlalu banyak. Dengan tenang, aku berkata, aku hanya ingin keadilan untuk ayahku. Wajah Aditya berkerut. Aku tidak bisa membedakan apakah itu karena kemarahan atau kekhawatiran. Dia mendekat dan dengan suara rendah tapi tajam berkata, Lestari, jangan paksa aku melakukan sesuatu yang akan kusesali. Peringatannya membuatku merinding. Aku menatap lantai agar dia tidak melihatku gemetar. Baiklah, Aditya berbalik dan pergi, membanting pintu dengan kekuatan sedemikian rupa hingga ruangan bergema dengan kemarahannya. Malam itu, saat aku turun ke dapur untuk mengambil air, aku mendengar suara ibu mertuaku di ruang tamu. Aku bersembunyi di balik pilar. Jantungku berdebar kencang. Ada 3 orang di ruangan itu. Ibu mertuaku, Aditya, dan Pak Salim, mitra bisnis yang dicurigai ayahku. Suara Pak Salim serak. Gadis Lestari ini mulai jadi masalah. Dia tahu terlalu banyak, terlalu cepat. Ibu mertuaku menghela napas. Kukira dia penurut, tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan begitu gigih. Setelah bagaimana dia menantang kita di perusahaan hari ini, jelas dia berbahaya. Aditya menggerutu. Bu, dia punya sesuatu seperti USB drive. Aku yakin dia menyalin komputer ayahku. Jantungku berdetak kencang. Mereka tahu. Mereka tahu aku memegang apa yang menakutkan bagi mereka. Pak Salim mendengus. Tidak ada pilihan lain sekarang. Membiarkan gadis itu hidup adalah risiko bagi kita. Aku merasakan kakiku lemas. Ibu mertuaku bertanya dengan tenang. Maksud Bapak apa? Pak Salim menjawab tegas. Kita harus menyingkirkannya. Aku harus menutup mulutku agar tidak berteriak. Menantu yang dulu mereka sebut menawan telah menjadi duri yang harus dicabut. Aditya tidak keberatan. Dia mengucapkan kalimat yang membekukan hatiku. Aku akan mengurusnya, asalkan ibu tidak terlibat. Ibu mertuaku mengangguk sambil berpikir.
Tapi itu harus pekerjaan yang bersih. Tidak boleh ada yang curiga. Suara Pak Salim terdengar lagi. Saya punya orang yang bisa diandalkan. Orang yang ahli dalam pekerjaan ini dan tidak meninggalkan jejak. Aku mengenali nama preman bayaran yang disebut-sebut dalam berita kriminal. Jika mereka melibatkannya, aku tidak punya kesempatan. Menjelang tengah malam, aku mendengar pintu depan terbuka sedikit. Aku mengintip melalui tirai dan melihat ke bawah. Pak Salim masuk ke mobilnya sementara ibu mertuaku dan Aditya mengantarnya. Aku mendengar Aditya bertanya dengan suara rendah. Jadi, apakah semuanya akan beres besok malam? Pak Salim mengangguk. Iya, suruh garis itu membawa persembahan ke gereja garis miring tempat ibadah. Si Ustadz, julukan preman itu, akan mencegatnya di jalan. Kakiku lemas, dan aku harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. Rencana mereka adalah memancingku keluar sendirian, menculikku, dan menghabisiku. Aku gemetar hebat hingga merasa mual, tetapi aku mengertakkan gigi. Jangan hancur. Kau harus bertahan hidup untuk menyelamatkan ayahmu dan mengungkap orang-orang ini. Segera setelah aku kembali ke kamarku, aku menerima pesan dari Bambang. Bu, Pak Handoko bilang sudut kamera di dekat gudang telah dipindahkan sejak sore ini. Seseorang meninggalkan tanda. Hati-hati. Tidak hanya aku dalam bahaya, tetapi ayahku juga diawasi. Aku membalas cepat. Awasi ayahku baik-baik. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku segera. Aku mematikan ponselku. Aku merasa lelah, tetapi pikiranku lebih bertekad dari sebelumnya. Aku bukan lagi menantu yang hanya tahu cara bertahan. Jika aku ingin hidup, aku harus lebih pintar, lebih cepat, dan mungkin sedikit lebih kejam dari mereka. Aku mengulang pada diriku sendiri. Untuk mengalahkan musuh di luar, kau harus menaklukkan musuh di dalam terlebih dahulu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Seluruh rumah tampak sunyi, tetapi dipenuhi dengan aroma konspirasi, kejahatan, dan pengkhianatan keji. Dan aku mengetahuinya. Besok mereka akan bertindak, dan itu akan menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Keesokan sorenya, langit berwarna timah, mendung mengancam akan hujan, dan angin menderu dengan siulan sedih melalui pepohonan di sepanjang gang. Rasa dingin yang tidak biasa membuatku menggigil. Tapi yang paling membekukanku adalah rencana yang telah disusun mertuaku malam sebelumnya. Memancingku keluar rumah untuk menyerahkanku kepada seseorang yang dijuluki si pendeta atau preman suruhan itu. Seorang pria dengan reputasi pekerjaan kotor. Aku tahu betul mereka akan bertindak hari ini, tetapi aku juga tahu aku harus menghadapinya. Jika aku tidak masuk ke dalam perangkap mereka, mereka akan menemukan cara lain yang mungkin lebih buruk. Sekitar pukul 7 malam, saat aku sedang membersihkan dapur, Aditya turun, menghela napas dengan ekspresi penyesalan yang dibuat-buat, dan berkata, Lestari, bisakah kau pergi ke gereja paroki Romo Beni malam ini dan meninggalkan persembahan untuk ayahmu? Aku ada rapat mendesak. Mendengarnya jantungku melonjak. Itu persis seperti yang diperintahkan Pak Salim malam sebelumnya. Aku mendongak, memaksakan ekspresi naif. Kenapa? Kenapa aku harus pergi sendirian? Ini sudah gelap. Aditya mengerutkan kening tidak sabar. Kau wanita dewasa. Sudah kubilang aku ada pekerjaan. Jika kau tidak mau membantu, ya sudah. Ibu mertuaku yang ada di ruang tamu menyela. Suaranya setenang kolam. Lestari, itu hanya sebentar. Gerejanya dekat sekali. Istri yang baik harus mengurus urusan rumah tangga. Aku menatap mereka seolah-olah mereka orang asing. Tetapi aku tetap menundukkan kepala dan menjawab pelan. Baik, aku akan pergi. Saat aku berjalan keluar pintu, aku melihat senyum tipis di bibir ibu mertuaku. Senyum ringan, tapi sedingin es. Aku tahu bahwa di matanya, aku adalah seseorang yang tidak akan kembali malam ini. Aku berjalan ke sudut gang.
Begitu aku keluar dari pandangan mereka, aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan cepat ke Bambang. Mereka mulai bergerak, aktifkan pelacak ayahku, dan jaga dia tetap aman. Jika aku tidak menjawab teleponku, hubungi polisi segera. Sebelum aku bisa menyimpan ponselku, sebuah mobil van kecil berhenti di sampingku. Tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, kain hitam dilemparkan ke kepalaku dan seseorang mencengkeramku dari belakang. Aku didorong kasar ke dalam kendaraan dan pintu dibanting tertutup. Udara apot, bau keringat dan bensin. Aku mencoba berteriak, tetapi mulutku ditutup. Suara parau seorang pria berkata, "Diam, jika kau berteriak lagi, aku akan mengikatmu." Si preman itu suaranya yang pernah ku dengar di berita. Van itu melaju kencang di jalan yang sepi. Aku terombang-ambing dari sisi ke sisi, merasa seperti anggota tubuhku akan patah. Tapi di tengah kekacauan itu, aku mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pria di kursi penumpang. Pak Salim bilang, ini harus jadi pekerjaan bersih malam ini. Bocah ingusan itu tidak boleh buka mulut lagi. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Jantungku berpacu. Itu semua kegelapan. Seolah-olah ratusan tangan tak kasat mata menyeretku ke dalam jurang. Sekitar 30 menit kemudian, van berhenti. Aku diseret keluar. Bau serangga, tanah lembab, kain tua. Kami berada di gudang terbengkalai. Ketika kain itu dilepas dari kepalaku, aku melihat wajah-wajah garang di bawah cahaya kuning redup dan suram. Aku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Marah karena mereka berani memperlakukan hidupku seolah-olah itu kain lap. Si preman mendorongku ke kursi kayu. "Gadis pintar, kau tahu terlalu banyak." Aku tidak menjawab. Aku menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Dia mendengus. "Berani sekali, tapi itu tidak akan berguna bagimu. Hari ini adalah hari terakhirmu." Pintu gudang terbuka dan ibu mertuaku masuk. Di belakangnya, Romo Beni dengan jubah coklatnya. Wajahnya pucat, tetapi matanya licik. Dan akhirnya, Aditya masuk. 3 orang yang dulunya keluargaku, kini mengungkapkan wajah asli mereka dalam kegelapan. Ibu mertuaku menyilangkan tangan dan berdiri di hadapanku. "Lestari, kau sangat mengecewakanku." Aku tertawa. "Tidak, masalahnya adalah aku telah menjadi gangguan bagimu." Romo Beni berkata dengan cemas. "Gadis itu tahu tentang abunya. Dia tahu terlalu banyak. Jika kita tidak menyingkirkannya, semuanya akan hancur." Aku menoleh ke arahnya. Seorang abdi Tuhan yang menukar abu jenazah dan menutupi pembunuhan. Bagaimana Anda bisa berdoa dan meminta untuk orang lain? Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ibu mertuaku membanting meja. "Cukup dengan omong kosong ini. Kau menjadi kurang ajar sejak kau mengetahui kebenarannya. Kau pikir kau begitu pintar, tapi kau hanya sampah yang dipungut anakku dan aku." Aditya mendekat dan mencengkeram daguku dengan kuat. "Lestari, aku sudah memperingatkanmu. Kau seharusnya diam saja." Aku menatapnya dengan mata kosong. "Kau hanya pernah menjadi penurut dengan ibumu. Bagiku, kau hanya seorang pengecut." Tepat saat Aditya mengangkat tangannya untuk memukulku, aku menekan tombol kecil yang tersembunyi di balik ikat pinggangku. Pelacak yang dipasang Bambang telah diaktifkan. Di kejauhan, suara mesin mendekat dengan kecepatan tinggi terdengar. Langkah kaki, teriakan. Pintu gudang ditendang terbuka dan cahaya dari senter membutakan kami. Suara seorang polisi menggelegar. "Semuanya jangan bergerak. Kalian ditahan karena penculik." Si preman melompat bangun, tetapi sudah tersungkur di tanah sebelum dia bisa melarikan diri. Romo Beni meletakkan tangannya di atas kepalanya, berteriak, Saya hanya... Ibu mertuaku begitu pucat hingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Aditya dilumpuhkan begitu cepat hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gudang itu menjadi adegan kekacauan,
dan semua rahasia terungkap di tempat. Ponsel, buku rekening, catatan transaksi, semuanya jatuh ke tangan polisi dalam hitungan menit. Aku masih duduk dengan tangan terikat. Tetapi air mataku bukan karena takut, tetapi karena lega. Aku selamat. Aku lolos dan pada akhirnya mereka sendiri yang menyerahkan bukti kepada polisi. Aku memejamkan mata dan berbisik. Ayah, aku berhasil. Aku tetap tidak bergerak di kursi kayu busuk itu. Tali yang mengikat pergelangan tanganku menembus kulitku, menodainya dengan darah. Tetapi ketika pintu gudang ditendang jatuh, sinar senter menyapu kegelapan, dan suara sepatu bot polisi menyerbu tempat itu, aku merasa seolah-olah ditarik dari jurang tergelap dalam hidupku. Kematian, yang kusangka sudah dekat, lenyap seperti mimpi buruk yang hancur. Si preman dilempar ke lantai beton dalam sepersekian detik. Dia berteriak, "Saya tidak melakukan apa-apa, tidak apa-apa." Tetapi polisi tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Dua petugas berbadan tegap menekannya, memelintir lengannya ke belakang punggungnya. Aditya berdiri lumpuh, wajahnya pucat, butiran keringat di dahinya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak mengeluarkan suara, sampai saat borgol dingin berbunyi klik di pergelangan tangannya. Dia tampak seolah-olah tersambar petir. Ibu mertuaku terhuyung mundur, mencengkeram tepi meja dengan tangan gemetar. Aku belum pernah melihatnya begitu hancur. Dia hanya tergagap. Tidak, itu bukan aku. Aku hanya... Tetapi alasan-alasannya tenggelam oleh suara petugas yang membacakan hak-haknya. Romo Beni hampir jatuh berlutut karena gemetar. Jubah coklatnya tampak konyol dalam adegan itu. Dia mencengkeram rosarionya, menggumamkan doa-doa yang tidak masuk akal. Oh Tuhan, saya hanya membantu. Mereka memaksa saya. Polisi segera menyita ponselnya dan folder dokumen yang mereka ambil dari tas kain yang dibawanya. Seorang petugas melirik beberapa kertas dan mendongak dengan tatapan tajam. Ada buku besar akuntansi di sini juga. Transfer dari rekening Pak Salim, Ibu Widya, dan Aditya. Bagaimana Anda menjelaskan uang ini? Wajah Romo Beni berubah seperti lilin. Dia ambruk ke lantai gudang, tangannya gemetar tak terkendali. Saya hanya menerima sumbangan. Seorang petugas polisi berkata dingin. Ada sumbangan ratusan juta rupiah sekaligus. Dan bagaimana dengan abu palsu itu? Semuanya dicatat di buku ini. Mendengar itu, rasa dingin menjalar di tubuhku. Dia telah mencatat semuanya. Setiap kali dia menerima uang, setiap kali dia melakukan tugas kotor, surga sedang mengawasi. Seorang petugas mendekat dan dengan hati-hati melepaskan ikatan tali dari pergelangan tanganku. Bu, apakah ibu terluka? Aku menggelengkan kepala, meskipun kakiku masih gemetar. Dari luar, Bambang berlari masuk. Wajahnya pucat karena khawatir. Bu, ibu baik-baik saja. Mereka tidak menyakiti ibu. Melihat mata Bambang yang merah, aku merasa hatiku melunak saat aku berada di ambang kematian. Dia adalah satu-satunya orang yang kupercaya. Aku terengah. Berkat kamu, aku ada di sini. Bambang menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Kita juga harus berterima kasih pada Pak Asep. Dia melihat seorang pria mencurigakan mengintai di dekat tempat Pak Handoko bersembunyi dan segera memberitahu saya. Saya punya firasat buruk dan mengaktifkan pelacak ibu. Dan untungnya, polisi ada di dekat sini. Mendengar itu, aku merasa seperti terlahir kembali. Seorang petugas membimbingku keluar dari gudang. Angin malam menerpa wajahku dengan dingin, tetapi itu membantu menjernihkan pikiranku. Aku menoleh ke belakang. 3 orang yang dulunya memanggilku keluarga di borgol. Kepala mereka tertunduk. Satu menangis, yang lain gemetar ketakutan. Yang lain dalam keadaan panik, tetapi tidak satu pun dari wajah mereka yang menimbulkan rasa kasihan dalam diriku.
Itu adalah harga yang harus mereka bayar. Aku dibawa ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Aku menceritakan semuanya, mulai dari saat aku menerima pesan ayahku, hingga pertemuan aneh di perusahaan, hingga rencana penculikan malam itu. Ketika aku selesai, petugas yang duduk di hadapanku mengangguk. Bu Lestari, kesaksian ibu cocok dengan bukti yang baru saja kami sita. Dan bersiaplah, karena ini bukan kasus penculikan sederhana, tetapi kemungkinan konspirasi pembunuhan berencana. Aku menggigit bibirku. Aku tahu, aku telah melihat di mata mereka kekejaman orang-orang yang tidak memiliki jalan kembali. Ketika aku meninggalkan ruang interogasi, Pak Asep sedang menungguku di lorong. Pria parubaya yang telah bekerja untuk ayahku selama lebih dari 20 tahun ini, matanya berkaca-kaca saat melihatku. Bu, maafkan saya. Saya tidak bisa melindungi ibu. Aku menggelengkan kepala dan memegang tangannya. Bapak menyelamatkan saya, Pak Asep. Saya tidak akan pernah melupakannya. Di halaman kantor polisi, angin kencang bertiup. Aku menatap langit yang gelap. Aku tidak pernah merasa sekuat ini. Tubuhku lelah dan kakiku masih gemetar. Tetapi aku memikirkan ayahku, tentang rasa sakit yang dideritanya, dan tentang saat dia akan tampil ke depan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Malam itu, aku selamat. Tetapi besok akan menjadi hari keadilan mulai berpihak pada kami. Babak baru yang brutal, tapi penuh harapan, menantiku. Keesokan paginya, Bambang dan aku pergi ke markas polisi untuk memberikan pernyataan yang lebih rinci. Saat aku masuk, aku melihat seseorang duduk membelakangiku. Rambutnya yang memutih dan postur tubuh yang akrab membuat jantungku melonjak. Ketika orang itu berdiri dan berbalik, aku melihat itu adalah ayahku. Dengan gumpalan di tenggorokanku, aku nyaris tidak bisa berkata-kata. Ayah, ayahku tersenyum, tetapi matanya merah. Dia membuka tangannya, dan aku memeluknya seperti anak kecil yang bertemu kembali dengan ayahnya setelah sekian lama. Pakaiannya masih berbau disinfektan dan tanah dari hari-harinya dalam pelarian. Semua itu menyakitkan dan menyedihkanku. Dia menepuk punggungku dan berkata, "Sayang, aku baik-baik saja. Kau melakukannya dengan sangat baik, Lestari." Aku menatap wajahnya yang kurus. Di matanya, tidak ada lagi kepahitan dari hari-hari yang lalu, tetapi tekad dan kekuatan seorang pria yang akan merebut kembali kehormatannya. Dia meletakkan tangan di bahuku dan berkata, "Hari ini, aku akan menceritakan semuanya pada mereka." Aku mengangguk. Di samping kami, Bambang yang juga emosional menyapa ayahku dengan suara gemetar. Ayahku tersenyum balik padanya seolah dia anaknya sendiri. Kami dibawa ke ruang interogasi. Di atas meja dalam kantong tertutup adalah ponsel dan dokumen milik Romo Beni, ibu mertuaku, dan Aditya. Suasananya berat tapi hikmat. Seorang inspektur berkata, "Pak Andoko, kami telah meninjau pernyataan Bu Lestari dan semua bukti. Untuk melengkapi berkas, kami meminta Bapak menceritakan semuanya dari awal." Ayahku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Sekitar seminggu sebelum kecelakaan, saya melihat sesuatu yang aneh dalam beberapa kontrak. Jumlah uang yang besar telah ditarik tanpa alasan. Saya mulai menyelidiki secara diam-diam. Jantungku tersentak. Ayahku melanjutkan. Saya menemukan tanda tangan palsu pada 2 kontrak penting. Tanda tangan itu milik Aditya. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa detik. Aku merasakan hatiku tenggelam, tetapi aku menelan air mataku. Sudah waktunya mendengar kebenaran, bukan untuk goyah. Ayahku melanjutkan. Saya memanggil Aditya untuk berbicara dengannya sendirian. Awalnya dia menyangkalnya, tapi kemudian saya melihat ketakutan di matanya. Sebelum saya bisa mengambil tindakan, dia lari untuk memberitahu ibunya. Ibu Widya segera bertemu dengan Pak Salim, dan disitulah konspirasi dimulai.
Inspektur bertanya, "Apakah Anda yakin mereka berkonspirasi untuk mencelakai Anda?" Ayahku mengangguk. "Iya, saya tidak sengaja mendengar salah satu panggilan telepon mereka. Pak Salim berkata dia akan mempersiapkan lapangan, dan Ibu Widya berkata itu harus dilakukan dengan bersih. Mereka juga menyebut Romo Beni. Mereka membutuhkan kecelakaan yang meyakinkan dan seseorang yang dapat dipercaya untuk mengantarkan abunya." Aku mengepalkan tanganku sampai buku-buku jariku memutih. Mereka telah merencanakan setiap langkah dengan sempurna untuk menutupi kejahatan mereka. Ayahku menceritakan perlahan, seolah menghidupkan kembali kengerian hari-harinya sebagai buronan. Mobil saya telah diotak-atik, dan sopirnya dibius. Saya menyadari ada yang tidak beres, dan berteriak padanya untuk berhenti. Tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Ketika mobil terbalik, saya terlempar dari pintu. Itu adalah kehendak Tuhan. Aku menundukkan kepala dan air mata jatuh ke punggung tanganku. Ayahku melanjutkan. Beberapa warga lokal di hutan menyelamatkan saya. Tapi saya tahu mereka akan kembali untuk memeriksa area itu. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Saya bersembunyi di hutan selama 3 hari dan mengetahui bahwa mereka telah membawa sebuah guci abu dan menyatakan kematian saya. Pada saat itu, aku tahu aku harus lebih waspada dari sebelumnya. Seorang inspektur bertanya, "Siapa yang memberitahu Anda sehingga Anda bisa menghubungi putri Anda?" Ayahku menatapku dan tersenyum tipis. Berkat berita pemakaman, saya mendengar sekelompok orang berbicara tentang waktu dan bahwa Lestari akan berada di tempat persemayaman sepanjang malam. Saya menemukan ponsel tua di gubuk itu dan mengirim pesan ke putri saya. Aku meremas tangannya erat-erat. Itu hanya beberapa baris, tetapi telah menyelamatkan hidupku. Inspektur mengeluarkan sebuah folder. "Pak Handoko, di ponsel Romo Beni, kami memiliki semua bukti transfer. Ada juga rekaman audio di mana dia menerima tugas untuk mendapatkan abu palsu. Dan di tas Ibu Widya, kami menemukan salinan kontrak untuk penyitaan aset." Ayahku menghela napas lega, tetapi diwarnai rasa sakit. Maka mereka tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku melihat dokumen-dokumen itu dan bergidik. Orang-orang yang pernah tersenyum padaku, yang makan di meja yang sama denganku, yang memanggilku menantu, telah mencoba membunuh ayahku dan menyingkirkanku. Inspektur menyimpulkan, "Kami akan mengajukan tuntutan untuk beberapa kejahatan berat. Anda dan Bu Lestari akan menerima perlindungan untuk saat ini. Kasus ini melibatkan individu profil tinggi, pemuka agama palsu, dan dokumen keuangan. Jadi kemungkinan akan menarik banyak perhatian media." Ayahku mengangguk, dan aku merasakan beban terangkat dari dadaku. Ayahku masih hidup, dan aku selamat. Tetapi ada ombak besar di depan. Saat kami meninggalkan markas, ayahku meletakkan tangan di bahuku. "Sayang, maaf aku membuatmu melalui sesuatu yang begitu berat." Aku menggelengkan kepala dan memeluknya. "Ayah, kalau bukan karena ayah, aku akan menjadi yatim piatu sungguhan." Ayahku tersenyum. Tatapannya sehangat matahari yang menembus awan. "Mulai sekarang, tidak ada yang akan menginjak-injak kita lagi." Di luar, angin bertiup kencang, membuat daun-daun pepohonan berbisik. Aku melihat sudut langit menjadi cerah dan merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Itu seperti melihat sinar matahari pertama setelah badai panjang. Perang memasuki fase baru, di mana ayahku, yang dikira sudah mati, akan menghadapi mereka dengan kepala tegak. Dan aku akan berada di sisinya, menjadi perisainya, seperti dia untukku sepanjang hidupku. Ayahku kembali ke perusahaan pada pagi yang mendung, tetapi udaranya sangat jernih, seolah-olah langit pun tahu itu adalah hari penting. Ketika mobil polisi menurunkannya di pintu masuk utama, puluhan karyawan sudah menunggu di luar. Mereka semua terdiam saat melihatnya muncul. Hidup.
Bisikan memenuhi lobi. Bapak masih hidup, sungguh. Lalu kremasi itu bohong. Ya Tuhan, siapa yang bisa begitu kejam? Aku keluar lebih dulu dan membantunya keluar. Semua mata tertuju pada kami. Tatapan sukacita bercampur ketidakpercayaan. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pria yang gucinya telah dibawa pulang itu berdiri di sana, lebih kurus dari sebelumnya, tetapi sama berwibawanya. Ayahku menyapa kerumunan dengan lambaian tangan kecil. Suaranya dalam dan tenang. Terima kasih kepada semua orang yang telah mengkhawatirkan saya selama beberapa hari terakhir ini. Saya telah kembali hari ini untuk meluruskan semuanya. Lobi menjadi sunyi. Ruang rapat besar telah disiapkan atas permintaan polisi. Ketika kami masuk, aku melihat ibu mertuaku, Aditya, dan Romo Beni duduk di satu sisi, di bawah penjagaan. Semua wajah mereka pucat pasi. Mereka yang dulunya sombong dan memperlakukanku seperti sampah, kini menundukkan kepala seolah merasakan akhir mereka. Aditya mendongak saat melihat ayahku. Matanya membelalak, dan kemudian dia menundukkan kepalanya lagi seperti binatang yang terpojok. Ibu mertuaku gemetar begitu hebat, hingga dia nyaris tidak bisa berdiri. Dan Romo Beni, dengan tatapan kosong di matanya, hanya menggumamkan doa-doa yang tidak masuk akal. Aku duduk di sebelah ayahku. Aku merasa jauh lebih kuat. Tetapi di sudut hatiku, rasa sakit pengkhianatan masih merupakan luka yang terbuka. Ketika pertemuan resmi dimulai, seorang inspektur polisi berdiri. Hari ini kita di sini untuk mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan Direktur Utama Pak Handoko dan pemalsuan abunya, serta untuk menyajikan bukti terkait penyitaan aset, kebocoran kontrak, dan konspirasi untuk pembunuhan berencana. Suasananya setegang tali busur yang ditarik, dan setiap kata sepertinya bergema di langit-langit. Ayahku berdiri dan berjalan perlahan ke depan. Dia meletakkan tangannya di podium dan menatap satu persatu karyawan yang telah bersamanya sejak pendirian perusahaan. Saya, Handoko, tidak pernah membayangkan hari akan datang ketika saya harus berdiri di hadapan Anda dalam keadaan seperti ini. Dia berhenti seolah gumpalan terbentuk di tenggorokannya. Aku melihat matanya basah. Saya adalah korban serangan. Itu adalah kecelakaan yang direncanakan. Dan bagian yang paling menyakitkan adalah pelakunya adalah orang-orang yang pernah saya percayai. Ruangan dipenuhi dengan helaan napas keheranan, dan banyak orang menutup mulut mereka karena tidak percaya. Inspektur menyajikan folder dokumen. Ini adalah bukti bahwa Ibu Widya, Ibu Aditya, bersekongkol dengan Pak Salim dan Romo Beni untuk menutupi percobaan pembunuhan Pak Handoko. Mereka menggunakan mayat tak dikenal untuk membuat abu palsu. Seorang karyawan wanita menangis. Bagaimana mereka bisa melakukan itu pada Bapak? Ayahku berbalik dan menatap langsung ke arah Aditya. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kekecewaan yang mendalam. Aditya, aku menganggapmu sebagai anakku. Tetapi demi keserakahanmu, kau telah melupakan bahkan prinsip-prinsip paling dasar menjadi manusia. Aditya menundukkan kepalanya. Aku melihat bahunya sedikit gemetar, tetapi aku tidak tahu apakah itu karena penyesalan atau ketakutan. Ayahku melanjutkan, dan Anda, Romo Beni, yang saya percaya sebagai orang bermoral, ternyata adalah rohaniwan palsu yang telah menggunakan ajaran Tuhan untuk menutupi dosa-dosa Anda sendiri. Dia berbicara kepada semua orang dan meninggikan suaranya. Mereka yang telah memalsukan abu untuk menutupi kejahatan harus diadili oleh hukum. Inspektur mengangguk membenarkan. Semua yang terlibat saat ini dalam tahanan dan sedang diselidiki sesuai dengan peraturan hukum. Setelah fakta-fakta disajikan, ayahku mengambil amplop tebal dari tas kerjanya. Itu adalah sesuatu yang pernah kulihat sebelumnya di berangkas di rumah. Dia mengangkatnya. Dan sekarang, saya ingin membuat wasiat baru saya menjadi publik. Ruangan dipenuhi dengan gumaman lagi.
Ayahku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Semua hak suara saya, harta warisan saya, dan saham saya akan dialihkan kepada putri tunggal saya, Lestari. Aku membeku. Aku tidak tahu ayahku telah menyiapkan semua ini sebelum serangan itu. Dia melanjutkan. Kepada Aditya dan Ibu Widya, saya secara resmi mencabut semua hak dan keuntungan mereka di perusahaan ini. Mulai hari ini, mereka tidak memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dari sisi ibu mertuaku, isak tangis terdengar. Dia hancur, suaranya pecah. Pak Handoko, saya minta maaf, tapi tolong. Ayahku membelengkan kepala. Tatapannya sedih tapi tegas. Mereka yang telah berbuat salah harus membayarnya. Aditya menggigit bibirnya sampai berdarah. Romo Beni, seolah tidak punya jalan keluar, memejamkan mata dan menghela napas. Semua karyawan berdiri dan bertepuk tangan serentak. Itu bukan tepuk tangan kegembiraan, tetapi tepuk tangan karena keadilan akhirnya ditegakkan. Aku menatap ayahku. Hatiku dipenuhi emosi. Aku merasa bahwa semua penghinaan dan rasa sakit yang terkumpul selama beberapa hari terakhir telah sedikit menghilang. Ayahku menoleh padaku dan berkata dengan suara rendah, "Sayang, mulai sekarang kau harus kuat, bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Mataku berkaca-kaca dan aku mengangguk. Dia benar. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Pertemuan berakhir, tetapi itu hanyalah awal dari kejatuhan bagi mereka yang telah memihak kejahatan. Dan aku bersiap untuk membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Pagi hari setelah pembacaan wasiat, aku bangun di kamar lamaku di rumah ayahku. Tetapi perasaannya benar-benar berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku mendengar kicauan burung di pepohonan di luar. Dan matahari yang masuk melalui jendela memancarkan cahaya lembut pada tirai tipis. Hari-hari bangun dengan ketakutan, kekhawatiran, dan ketegangan telah berakhir. Namun, hatiku masih berat. Hari ini, aku harus melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak lama. Aku kembali ke tempat yang pernah kuanggap rumahku, rumah mertuaku, untuk mengambil barang-barangku dan menghadapi Aditya untuk terakhir kalinya. Pagar besi tua yang berkarat, dinding yang ditutupi bugenvil ungu, semuanya tampak asing. Begitu aku memasuki halaman, ibu mertuaku bergegas keluar rumah. Dia masih mengenakan daster biru tua, dan wajahnya pucat karena kurang tidur. Dia menghalangi jalanku dan dengan tatapan yang mencoba menembusku berkata, "Lestari, dengarkan aku." Aku berhenti dengan tenang dan dengan kesopanan minimum menundukkan kepala sedikit. "Iya, Bu, katakan." Dia tersengal. Suaranya gemetar dan memohon tidak seperti sebelumnya. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi rumah ini mencintaimu, dan kau mencintaiku juga. Jangan begitu kejam." Aku menatapnya. Aku tidak merasa marah, bukan karena aku mengasihaninya, tetapi karena hatiku sudah menjadi dingin. Apa yang rusak tidak bisa diperbaiki. Air yang tumpah tidak bisa dikumpulkan kembali. Sebuah pepatah tidak pernah tampak begitu benar seperti saat itu. Aku menjawab dengan lembut, "Bu, saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tetapi jika saya tetap diam setelah apa yang ibu lakukan pada ayah saya dan saya akan mengecewakan diri saya sendiri." Dia menangis dan meraih tanganku. "Beri aku kesempatan untuk menebusnya, Lestari. Aku tidak ingin kehilanganmu." Aku dengan lembut menarik tanganku. Saya tidak kehilangan apapun, dan ibu juga tidak. Kita hanya bukan lagi keluarga. Saat itu, Aditya keluar dari ruang tamu. Dia mengenakan kemeja putih kusut dan berantakan seolah-olah dia belum tidur selama beberapa malam. Matanya merah, dan dia berjalan dengan langkah goyah. Melihatku, dia berkata dengan suara gemetar, "Lestari, tolong, mari kita bicara." Aku berdiri diam. Itu adalah momen yang harus kudengar untuk menutup bab ini. Aditya mendekat,
dan berhenti beberapa meter dariku. Bahunya merosot seperti seseorang yang telah kehilangan semua kekuatannya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku terbawa suasana. Aku takut pada ibuku. Aku takut pada Pak Salim. Aku tersenyum tipis. Itu adalah permintaan maaf paling pengecut yang pernah aku dengar. Aditya, kau takut pada orang lain, tapi kau tidak pernah takut kehilanganku. Aku istrimu, orang yang ada di sisimu. Aku menelan ludah, merasakan gumpalan di tenggorokanku. Tapi ketika ayahku meninggal, kau berada di resor berpegangan tangan dengan wanita lain. Ketika aku pingsan karena kesedihan, kau mencoba membunuh ayahku untuk mengambil asetnya. Aditya hancur, menangis. Itu adalah isak tangis tersedak dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Lestari, aku buta. Aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. Aku berjanji akan mencintaimu. Aku akan meninggalkan ibuku. Aku memejamkan mata selama beberapa detik dan membukanya lagi. Suaraku begitu tenang, mengejutkan bahkan diriku sendiri. Aditya, kau bisa membangunkan orang yang sedang tidur, tapi tidak orang yang pura-pura tidur. Cinta yang mengikat kita, kau menguburnya sendiri. Ibu mertuaku ambruk ke tanah, menangis. Lestari, aku mohon. Aku benar-benar menyesal. Aku membungkuk dan membantunya berdiri. Suaraku sangat lembut, tetapi setiap kata jelas. Bu, apakah ibu menyesal karena ibu peduli pada saya, atau karena ibu takut masuk penjara? Ibu mertuaku membeku. Aku berdiri dan menatap mereka berdua. Dua orang yang dulunya keluargaku. Saya tidak lagi menyalahkan siapapun. Tetapi saya harus pergi dari sini. Saya telah memilih untuk menjalani hidup saya sendiri. Tanpa memberi mereka waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, aku masuk ke kamar dan mengumpulkan sedikit pakaian yang tersisa. Mertuaku tidak mengizinkanku membawa barang-barang dari luar. Jadi, aku hampir tidak punya barang di sini. Ketika aku keluar, Aditya masih di halaman, mengamatiku dalam diam. Aku berhenti sejenak. Tetapi kemudian, aku berjalan melewatinya seolah melewati pintu yang tertutup selamanya. Ketika pagar tertutup di belakangku, aku mendengar ibu mertuaku jatuh dan Aditya memanggil namaku. Tetapi semuanya memudar di belakangku seperti gema mimpi buruk. Aku berjalan menyusuri jalan panjang yang mengarah ke rumah ayahku, menarik koperku. Setiap langkah lebih ringan, lebih bebas. Seolah-olah batu yang menekan hidupku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Aku berkata pada diriku sendiri, Lestari, kau membuat keputusan yang tepat. Aku telah mengakhiri pernikahan neraka itu. Tetapi aku masih punya satu hal terakhir yang harus dilakukan untuk mengakhiri kejahatan mereka sekali dan untuk selamanya. Jalan itu masih menungguku. Setelah secara resmi meninggalkan rumah mertuaku, aku kembali ke sisi ayahku. Rumah yang dibangunnya di masa mudanya terasa hangat secara aneh. Aroma lembut teh bunga teratai, suara Pak Asep menyapu teras, langkah kaki Bambang yang datang dan pergi untuk merawat ayahku, semuanya membuatku merasa seperti inilah tempatku. Tetapi aku tahu betul bahwa itu belum berakhir. Yang bersalah masih harus menghadapi keadilan. Dan ayahku akan secara pribadi memastikan semuanya menjadi jelas. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil untuk konfrontasi resmi. Aku pergi bersama ayahku dan Bambang. Langit mendung dengan awan gelap berputar, seolah meramalkan penyelidikan yang panjang dan sulit. Ketika kami memasuki ruangan, aku melihat Aditya duduk di sebelah pengacaranya. Wajahnya pucat. Ibu mertuaku kuyu, rambutnya berantakan. Romo Beni tidak lagi mengenakan jubah, tetapi seragam tahanan. Sebuah gambaran yang membuatku berpikir pahit tentang karma. Tidak ada yang menatapku, dan tidak ada yang berani menatap mata ayahku. Ayahku berjalan ke kursinya, dan duduk dengan postur tegas seseorang yang telah mempersiapkan momen ini sejak lama.
Inspektur membuka file dan berkata dengan suara jelas. Konfrontasi antara Pak Handoko dan para terdakwa dimulai. Ruangan jatuh ke dalam keheningan mati, di mana bahkan suara membalik halaman bisa terdengar jelas. Inspektur membaca. Menurut pernyataan terdakwa Aditya, saya hanya mengikuti perintah ibu saya. Ibu saya memberitahu saya bahwa jika ayah mertua saya memegang semua kekuasaan, saya tidak akan punya masa depan. Apakah Anda mengakui pernyataan ini? Aditya menundukkan kepalanya dan menjawab dengan berbisik. Iya, ayahku menatapnya. Tatapannya tenang, tapi menusuk. Aditya, aku mencintaimu seperti anak sendiri. Jika kau ingin meninggalkan perusahaan, aku akan membiarkanmu pergi dengan senang hati. Tapi kau dan ibumu memilih jalan membunuhku untuk mencuri apa yang bukan milik kalian. Aditya tidak berani mendongak, hanya terisak pelan. Tangannya gemetar di atas meja. Inspektur berbicara kepada ibu mertuaku. Menurut bukti yang dikumpulkan, Anda secara aktif menghubungi Pak Salim untuk merencanakan kecelakaan itu. Apa yang ingin Anda katakan tentang itu? Ibu mertuaku menangis, tetapi dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Aku hanya melakukannya untuk anakku, Pak Handoko. Dia selalu meremehkan anakku dan aku. Aku hanya ingin memberi anakku tempat. Aku tidak tahu akan berakhir seperti ini. Ayahku merespons seketika. Suaranya terdengar lebih sedih daripada marah. Bu Widya, saya tidak pernah meremehkan Anda. Itu hanya persepsi Anda. Saya hanya tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Itu tanggung jawab saya. Ibu mertuaku tertegun. Kebenaran sederhana yang telah diputarbalikkannya dengan kebenciannya selama bertahun-tahun. Inspektur melanjutkan. Romo Beni, Anda menerima uang dari Ibu Widya dan Pak Salim untuk membuat abu palsu. Apakah Anda mengakuinya? Romo Beni gemetar, meremas-remas tangannya. Saya mengakuinya. Inspektur melanjutkan. Dan Anda menerima pembayaran tambahan karena menyarankan keluarga untuk mempercepat pemakaman guna menghilangkan jejak. Dia menundukkan kepalanya. Ya, saya bodoh. Uang membutakan saya. Mendengar ini, aku bergidik. Keserakahan terkadang lebih berbahaya daripada pisau. Ayahku duduk tegak. Suaranya bergema jelas. Saya berharap hukum mengadili yang bersalah sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada keringanan hukuman karena saya korbannya, atau karena kejahatan mereka ditutupi, sebab mereka pernah menjadi keluarga saya. Aku menatap ayahku dan tiba-tiba menangis. Inilah ayahku, seorang pria yang telah menjalani seluruh hidupnya dengan kebenaran dan kebaikan, dan yang, meskipun berada di ambang kematian, tidak kehilangan martabatnya. Aditya melompat berdiri, suaranya tercekat. Ayah mertua, tolong beri saya kesempatan. Saya salah. Saya tidak punya muka untuk menatap Anda. Tapi tolong, setidaknya ringankan hukuman ibu saya. Aku berbalik menatapnya. Tidak ada jejak kasih sayang yang tersisa di mataku. Hanya kesedihan yang melelahkan. Aditya, ketika mereka mengurungku di gudang itu untuk membunuhku, apakah kau memikirkanku? Aditya membeku, meletakkan tangannya di kepalanya, dan ambruk kembali ke kursinya. Inspektur selesai mencatat dan menyimpulkan konfrontasi. Kasus ini sekarang akan masuk ke tahap penuntutan untuk percobaan pembunuhan, penculikan, penyitaan aset, dan konspirasi untuk menutupi kejahatan. Kata-katanya terdengar seperti dentang lonceng, mengonfirmasi kejatuhan total mereka yang telah memihak kejahatan. Ayahku berdiri, menoleh padaku dan berkata, Lestari, mulai sekarang, semuanya akan diselesaikan menurut hukum. Kau tidak perlu khawatir lagi. Aku memegang tangannya. Ayah, aku hanya ingin ayah tenang. Mari kita hidup tenang, hanya kita berdua. Ayahku tersenyum manis. Ya sayang, kita sudah melewati badai. Saat kami meninggalkan ruangan,
Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Kepala Aditya tertunduk. Ibu mertuaku terisak, dan Remo Beni duduk tertegun, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Itu semua adalah harga yang harus mereka bayar. Di luar, langit mulai cerah, dan seberkas sinar matahari menerangi lorong, seolah membuka jalan baru dalam hidupku. Babak lama telah ditutup, dan kehidupan baru menantiku. Kasus terhadap penyerang ayahku diselesaikan dengan cepat, dan hanya dalam waktu sebulan lebih sedikit, pengadilan memberikan putusan awalnya. Dalangnya, Pak Salim, menerima hukuman maksimal. Remo Beni dinyatakan bersalah atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan menghalangi keadilan. Ibu mertuaku dan Aditya dijatuhi hukuman penjara karena konspirasi untuk melakukan percobaan pembunuhan dan penculikan. Ketika aku mendengar putusan di ruang sidang, aku tidak merasakan sukacita atau kepuasan. Aku hanya merasa bahwa batu berat yang menekan dadaku akhirnya terangkat. Beberapa luka tidak pernah sembuh, tetapi setidaknya keadilan telah berpihak pada yang tidak bersalah. Ayahku, yang duduk di sebelahku sepanjang persidangan, mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Saat kami berjalan menyusuri lorong gedung pengadilan, dia memegang tanganku dengan hangat, persis seperti saat aku masih kecil. Lestari, aku tidak lagi menyimpan dendam pada siapapun. Meskipun semua yang telah kulalui, aku masih memilikimu di sisiku, dan itu sudah cukup. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, dan merasakan hatiku menjadi ringan. Babak hidupku yang penuh dengan kegelapan telah ditutup, dan aku berada di ambang masa depan yang berbeda. Setelah itu, perusahaan ayahku kembali stabil. Dia mundur dari manajemen garis depan, menyerahkan arahan di tangan dewan direksi dan hanya mengambil peran penasihat. Dengan saham yang telah dia transfer kepadaku, aku memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Tetapi ayahku jelas, kau tidak harus melakukan semuanya. Jalani saja hidupmu seperti yang kau inginkan dengan sukacita dan damai. Aku setuju. Setelah semua yang terjadi, aku telah belajar bahwa tidak peduli seberapa keras dunia ini, jika kau menjaga hati yang bersih, jika kau tahu cara mencintai orang lain dan dirimu sendiri, tidak ada yang bisa memadamkan cahaya batinmu. Suatu sore yang cerah, untuk pertama kalinya, setelah begitu banyak kejadian, aku memasak makan malam untuk ayahku. Dapur dipenuhi dengan aroma sop buntut, ikan bakar, dan sayuran yang baru dipetik dari kebun belakang. Ayahku makan perlahan, menatapku dari waktu ke waktu dengan senyum lembut. Mereka mungkin tidak menginginkanmu sebagai menantu, tetapi sebagai putriku, aku akan memberikan semua cinta yang hilang darimu. Aku tertawa, tetapi air mata lolos. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Malam itu, berdiri di teras, aku menatap langit berbintang dan memikirkan semua yang telah terjadi. Pernikahan yang penuh luka, perjuangan melawan orang jahat, dan perjalanan untuk menemukan diriku kembali. Dan sekarang, aku berada di tempat yang seharusnya dari awal. Seorang wanita yang tahu nilainya sendiri, yang tahu batasannya, dan apa yang benar-benar penting. Besok, aku akan mulai lagi. Mungkin aku akan membuka toko kecil, atau belajar sesuatu yang selalu kusukai, tetapi tidak pernah berani kucoba. Aku tidak menginginkan kehidupan yang megah. Aku hanya menginginkan kehidupan yang benar-benar damai. Di luar, angin bertiup melalui pepohonan, membuat suara berbisik yang terdengar seperti berkah dari surga. Aku memejamkan mata dan tidak berbicara kepada siapapun secara khusus. Mungkin hanya pada diriku sendiri, aku berbisik. Lestari, mulai sekarang, berbahagialah dengan sungguh-sungguh. Babak sebuah era telah ditutup, dan kehidupan baru saja dimulai.